Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Hermanto selaku dosen mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1. Di sini kami dari kelompok yang terdiri dari saya, Meli Anggraini, ada Nabila Ramadhania, dan Natalia Anastasia akan memaparkan materi tentang tujuan dan tanggung jawab audit. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kanabila. Tanggung jawab audit. Audit adalah sebuah proses sistem untuk memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan suatu entitas guna untuk memastikan bahwa laporan tersebut menyajikan informasi yang wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dari tujuan utamanya laporan keuangan ialah memberikan keyakinan kepada para pengguna laporan bahwa laporan keuangan bebas dari salah satu saja materi. Laporan keuangan itu terdiri dari tujuan pengauditan laporan keuangan, yaitu untuk menyajikan gambar yang wajar, yaitu tujuan utamanya adalah memastikan lagi bahwa laporan tersebut sudah baik dan benar. Yang kedua, ada kepatuhan terhadap peraturan. Kepatuhan terhadap kepatuhan terhadap peraturan audit itu juga berlaku dan bertujuan untuk menilai suatu kepatuhan entitas terhadap undang-undang dan peraturan yang lebih relevan seperti peraturan perpajakan dan regulasi industri. Nah, yang ketiga ada memberikan keyakinan kepada pengguna untuk hasil audit em, untuk hasil audit yang meyakinkan kepada para pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan regulator bahwa laporan keuangan dapat diandalkan untuk mengambil keputusan yang tepat. Tujuan pelaksanaan audit atas laporan keuangan itu tujuan pengauditan umumnya ya, itu atas laporan keuangan oleh auditor independen itu merupakan pemberian opini atas kewajaran di mana laporan tersebut telah disajikan secara wajar dalam hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Tentunya sesuai dengan ketentuan pajak, ketentuan undang-undang, dan peraturan yang berlaku. Langkah-langkah membagikan tujuan audit, yaitu ada memahami tujuan dan tanggung jawab audit. Tanggung jawab audit manajemen itu merujuk pada kewajiban dan peran yang harus dipenuhi oleh pihak manajerial dalam suatu organisasi terkait dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang akurat atas pengelolaan sistem pengendalian internal. Baik penyusunan laporan keuangan tersendiri adalah membagi menjadi keuangan menjadi beberapa siklus, mengetahui arseri manajemen tentang laporan keuangan, mengetahui tujuan umum audit untuk kelompok-kelompok transaksi, akun-akun, dan penggunaan, mengetahui tujuan khusus audit untuk kelompok-kelompok transaksi, akun-akun, dan penggunaan. Yaitu ada beberapa untuk langkah-langkah mengembangkan tujuan audit. Satunya ada penyusunan laporan keuangan. Manajemen juga bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Ini mencangkup penyajian informasi yang akurat dan bebas dari kesalahan penyajian yang menyesatkan. Yang kedua, ada pengendalian internal. Manajemen harus merancang, manajemen harus merancang dan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan penipuan dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, ada penggunaan informasi. Manajemen juga harus memastikan bahwa laporan semua informasi yang relevan dan materi yang digunakan dengan jelas dan laporan keuangan untuk mengauditor
Melakukan audit yang efektif harus konkret dan benar, harus real. Ada tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab manajemen itu di sini terdiri dari 4 bagian. Apa sih tanggung jawab manajemen itu? Tanggung jawab manajemen auditor itu merujuk pada kewajiban dan peran yang harus dipenuhi oleh auditor dalam proses audit keuangan. Tanggung jawab ini mencangkup sejumlah aspek yang penting, bertujuan untuk memastikan bahwa audit yang dilakukan dengan standar profesional yang tinggi dan menghasilkan laporan yang dapat diandalkan atau kebenarannya itu benar-benar teruji benar, konkret. Yang pertama itu ada tanggung jawab untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang baik, menyelenggara pengendalian internal dan memadai, dan menyajikan laporan keuangan yang wajar. Contohnya, independensi dan objektivitas. Auditor harus menjaga independensi, independensi dan audit, independensi dan objektivitas dalam melaksanakan tugas mereka untuk memastikan bahwa hasil audit yang terpercaya dan bebas dari biasanya atau konflik kepentingan. Yang kedua itu tanggung jawab manajemen atas kewajaran penyajian atau arseri laporan keuangan, memberikan tanggung jawab privilege untuk menentukan penyajian dan tanggung jawab apa yang dianggapnya perlu, yaitu perencanaan dan pelaksanaan audit. Auditor juga bertanggung jawab untuk mencernakan dan melaksanakan audit dengan menggunakan standar audit yang berlaku. Ini termasuk salah satu penilaian risiko pengujian sistem, pengendalian internal, dan verifikasi informasi keuangan. Yang ketiga, itu ada Sarbanse, Oakley, Arus, CEO, dan CFO untuk menyatakan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang ada di Indonesia, yaitu ada penyusunan laporan audit. Kenapa? Karena setelah audit selesai, auditor juga wajib menyusun laporan yang menyajikan temuan dan opini mereka mengenai kewajiban laporan keuangan tersebut. Yang terakhir, ada tanggung jawab auditor. Seorang auditor itu memiliki tanggung jawab yang cukup penting dalam sebuah tanggung jawab audit. Auditor manajemen itu juga bertanggung jawab untuk melaksanakan audit gimana memperoleh kepastian yang layak dan tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material atau tidak, atau apakah disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Itu juga dapat dilihat dari catatan dan kelemahan yang ada dalam pengendalian internal atau kesalahan material yang ditemukan selama audit. Komunikasi dengan manajemen atau auditor harus berkomunikasi yang baik supaya menghasilkan laporan saji yang benar mengenai temuan audit, termasuk kelemahan dalam sistem pengendalian atau kesalahan material, serta memberikan rekomendasi dan perbaikan yang harus diperbaiki. Itu salah satu dari tanggung jawab auditor yang paling besar, karena auditor juga memangku kepentingan untuk mengecek segala aspek laporan keuangan yang telah tersusun dalam laporan. Dari akun-akun, terus beberapa nominal juga itu penting dicek. Baik, selanjutnya ada
Salah saji yang material versus salah saji tidak material. Kesalahan saji yang dianggap material yaitu jika gabungan dari kesalahan-kesalahan dan kecurangan dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan orang-orang yang menggunakan laporan tersebut. Dengan kata lain, jika informasi yang salah atau curang tersebut cukup penting hingga bisa mengubah keputusan pengguna laporan keuangan, maka kesalahan tersebut dianggap material. Kenapa? Karena kesalahan saji material yaitu kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan yang sangat penting dan bisa mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh baca atau pengguna laporan keuangan tersebut, seperti investor, kreditor, atau manajemen. Contohnya, jika pendapatan perusahaan dilaporkan terlalu tinggi secara sengaja, itu bisa menipu investor untuk membeli saham perusahaan tersebut. Yang selanjutnya ada kesalahan saji tidak material. Kesalahan saji tidak material ini adalah kesalahan atau kecurangan yang tidak cukup besar untuk mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Misalnya, kesalahan kecil dalam mencatat biaya operasional yang kesalahan tersebut tidak signifikan untuk mempengaruhi keputusan investor ataupun kreditor. Penting bagi auditor untuk dapat membedakan antara kedua jenis kesalahan ini untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang benar dan adil tentang keadaan keuangan perusahaan. Jika ada kesalahan saji yang material, auditor harus segera melaporkannya dan mungkin perlu meminta perusahaan untuk memperbaiki laporan keuangan tersebut agar informasi yang disajikan dapat dipercaya dan digunakan untuk membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya, ada keyakinan yang memadai. Tanggung jawab auditor dalam memperoleh keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang absolut. Apa sih artinya? Auditor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang mereka audit itu adalah benar dan adil, namun ada beberapa keterbatasan yang membuat keyakinan ini tidak bisa absolut. Contoh keterbatasan tersebut yang pertama ada pengujian sampel. Auditor tidak mungkin memeriksa setiap transaksi karena hal tersebut dapat memakan waktu dan biaya yang besar. Auditor hanya melakukan pemeriksaan pada beberapa sampel dari transaksi tersebut. Oleh karena itu, ada kemungkinan beberapa kesalahan tidak terdeteksi karena hanya sebagian data yang diperiksa. Yang kedua, ada estimasi akuntansi yang kompleks. Laporan keuangan seringkali mengandung estimasi yang rumit. Estimasi ini melibatkan banyak ketidakpastian dan bisa dipengaruhi oleh peristiwa masa depan yang tidak bisa diprediksi dengan tepat. Misalnya, estimasi kerugian piutang atau penurunan nilai aset. Yang ketiga, ada kecurangan yang terorganisir. Jika laporan keuangan disusun dengan niat jahat dan kecurangan, seringkali sangat sulit bagi auditor untuk mendeteksi kecurangan tersebut. Kecurangan yang direncanakan dengan baik bisa menyembunyikan
bukti yang diperlukan untuk menemukan kesalahan tersebut. Kesimpulan dari keyakinan yang memadai ini yaitu auditor berusaha untuk memberikan keyakinan yang memadai melalui metode dan prosedur audit yang cermat. Namun, auditor tidak dapat menjamin bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan atau kecurangan sepenuhnya. Auditor hanya bekerja dengan berbagai keterbatasan, termasuk keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, dan kompleksitas informasi yang diaudit. Selanjutnya, ada kesalahan atau error dan kecurangan atau fraud dalam laporan keuangan. Yang pertama ada kesalahan atau error. Kesalahan adalah kekeliruan dalam laporan keuangan yang tidak disengaja. Hal tersebut bisa terjadi karena yang pertama adanya ketidaktahuan atau ketidakmampuan. Yang kedua, ada kesalahan dalam perhitungan atau pencatatan. Yang ketiga, ada salah pengertian tentang prinsip akuntansi. Contohnya, jika seorang akuntan salah menjumlahkan angka-angka dalam laporan keuangan, hal tersebut bisa disebabkan karena human error atau kesalahan manusia. Hal tersebut akan dianggap sebagai kesalahan. Ya, berikutnya ada kecurangan atau fraud. Kecurangan adalah kesalahan dalam laporan keuangan yang disengaja. Kecurangan ada dua jenis. Yang pertama ada misapropriasi aktiva. Apa sih itu misapropriasi aktiva? Yaitu hal yang melibatkan kecurangan oleh karyawan dalam menyalahgunakan atau mencuri aset perusahaan. Contohnya, jika seorang karyawan bisa saja mencuri uang tunai dari kas perusahaan untuk memalsukan pengeluaran. Yang kedua, ada pelaporan keuangan yang curang. Hal tersebut bisa melibatkan manajemen perusahaan yang dengan sengaja membuat laporan keuangan yang tidak benar untuk menipu pemangku kepentingan. Contohnya, manajemen bisa saja melebih-lebihkan pendapatan atau aset perusahaan untuk membuat perusahaan terlihat lebih baik dari yang sebenarnya. Kesimpulannya, kesalahan terjadi disebabkan karena ketidaksengajaan, sementara kecurangan dilakukan dengan sengaja untuk menipu. Auditor harus berhati-hati untuk membedakan antara keduanya saat memeriksa laporan keuangan karena kecurangan memiliki konsekuensi yang lebih serius dan membutuhkan perhatian khusus. Selanjutnya ada sikap skeptism profesional. Apa sih sikap skeptism profesional? Sikap tersebut adalah sikap penting yang harus dimiliki oleh auditor untuk memastikan audit yang dilakukan dalam mendeteksi kesalahan atau kecurangan dengan baik. Mengapa penting? Karena sikap skeptisme profesional ini untuk mendeteksi kesalahan dan kecurangan yang telah kita bahas tadi. Sikap skeptisme profesional ini penting karena untuk memastikan laporan keuangan bebas dari kesalahan atau kecurangan, auditor perlu bersikap skeptis, yang berarti auditor tidak menerima informasi begitu saja dan selalu mencari bukti yang mendukung. Apa saja sikap apa saja ciri-ciri sikap skeptisme profesional? Yang pertama ada rasa ingin tahu yang tinggi.
Auditor harus selalu bertanya dan mencari tahu lebih dalam. Mereka harus ingin tahu tentang segala hal yang mungkin mencurigakan atau tidak biasa dalam laporan keuangan. Yang kedua, ada penilaian kritis. Auditor tidak boleh langsung percaya pada informasi yang diberikan. Mereka harus selalu bersikap kritis dan mempertanyakan keabsahan bukti yang ditemukan. Setiap informasi harus diuji kebenarannya sebelum diterima. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam menerapkan skeptisme profesional. Yang pertama, harus merencanakan dengan matang. Audit harus direncanakan dengan baik, termasuk mengidentifikasi area-area yang berisiko tinggi terjadinya kesalahan atau kecurangan. Yang kedua, pelaksanaan audit yang teliti. Selama proses audit, audit harus memeriksa bukti dengan cermat. Mereka harus menggunakan berbagai teknik dan prosedur untuk memastikan bahwa semua bukti yang dikumpulkan itu valid dan reliable. Contoh praktisnya, jika seorang auditor menemukan bahwa di sebuah perusahaan yang memiliki peningkatan pendapatan yang tidak biasa tanpa alasan yang jelas, auditor harus bertanya lebih lanjut dan harus mencari bukti tambahan untuk memastikan bahwa peningkatan pendapatan tersebut sah dan bukan hasil dari manipulasi. Kesimpulan dari sikap skeptism profesional ini adalah sikap kritis dan penuh rasa ingin tahu yang harus dimiliki oleh auditor. Dengan mempunyai sikap ini, auditor dapat melakukan audit yang efektif dan memastikan bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan atau kecurangan. Hal ini bisa membantu menjaga percayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kali. Baik, saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kesalahan saji material. Ah, karena tanggung jawab auditor ini dalam mendeteksi, maka auditor menghabiskan waktu terbesarnya untuk melakukan perencanaan dan menjalankan audit untuk mendeteksi kesalahan yang tidak disengaja oleh manajemen maupun karyawannya gitu. Nah, auditor juga menekan beragam kesalahan yang diakibatkan oleh kesalahan-kesalahan dalam perhitungan. Misalnya, terus kealpaan juga kesalahpahaman dan kesalahan penerapan standar. Oke, kita akan bahas satu-satu. Nah, peran auditor itu dalam mendeteksi kesalahan yang tidak disengajai itu bisa berfokus pada kesalahannya yang pastinya tidak disengajai gitu. Karena kalau auditor itu mendeteksi yang tidak disengajai itu kan lebih mudah ketimbang yang disengajai. Kenapa? Karena kalau yang disengajai ini pasti bersifat untuk ditutup-tutupi gitu. Karena ya karena namanya juga kita sengaja ya kan pasti kita ikut kita sebagai karyawan ataupun manajemen ikut gitu ikut terjun dalam upaya untuk uh, menutup-nutupi terus menutup-nutupinya gitu. Nah, kemudian mungkin auditor bisa melakukan proses perencanaan audit di mana sebagian besar dihabiskan untuk melaksanakan secara hati-hati. Jadi perencanaannya itu secara hati-hati, kemudian audit bisa melaksanakan pelaksanaan audit untuk memilih mengidentifikasi potensi kesalahan yang biasanya melibatkan pengujian substantif misalnya seperti memverifikasi saldo atau transaksi tertentu gitu. Nah, kemudian jenis kesalahan yang diidentifikasi oleh auditor itu yang bagaimana sih? Nah, yang ini tadi yang kesalahan dalam perhitungan, kealpaan gitu, kesalahpahaman. Kenapa sih auditor itu uh, melakukan ini penting nggak sih bagi auditor? Jawabannya adalah penting untuk melakukan ide
mengidentifikasi kesalahan yang tidak disengajai karena untuk memberikan keadaan laporan keuangan yang sebenarnya gitu. Kemudian meningkatkan pengendalian internalnya juga gitu. Jadi kalau yang sifatnya tidak disengaja ini akan lebih mudah teridentifikasi karena mereka kan emang tidak sengaja gitu. Nah, kemudian kita akan menjelaskan tentang kecurangan yang tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan material. Nah, di mana kecurangan ini lebih sulit dideteksi karena manajemen atau karyawan yang terlibat ikut terlibat dalam kecurangan tersebut berusaha untuk menutupi kecurangan tersebut. Nah, gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kesulitannya tidak mengubah tanggung jawab auditor untuk merencanakan dan menjalankan audit dengan tepat gitu. Nah, kecurangannya mengapa sih kecurangan itu sulit dideteksi? Karena akses dan wewenang manajemen. Nah, kalau manajemennya ikut ikut turun tangan dalam kecurangan ini, maka uh, manajemen itu memiliki akses dan wewenang yang mengarahkan karyawan untuk menutupinya gitu. Terus kedua ada kolusi antar karyawan, di mana kecurangan ini sering melibatkan kolusi antar individu dengan perusahaannya. Kolusi ini membuatkan lebih sulit dideteksi karena beberapa orang bekerja sama untuk menyembunyikan bukti atau alibi yang konsisten gitu. Jadi mereka itu konsisten aja kayak saling kayak nggak ngasih tahu kita gitu. Kemudian ada manipulasi dokumen. Nah, pelaku kecurangan ini sering memalsukan dokumen. Ya namanya juga kita sengaja ya kan, pasti kayak kita akan ya memalsukan beberapa data gitu. Kemudian kompleksitas teknik kecurangan juga gitu. Nah, kemudian ada kecurangan yang berasal dari pelaporan kecurangan yang curang versus penyalahgunaan aset gitu. Jadi kecurangan itu juga berasalnya dari dua gitu. Yang pertama ada pelaporan yang keuangan yang curang gitu atau enggak penyalahgunaan aset gitu. Pertama ada pelaporan keuangan yang curang akan merugikan pemakai karena penyedia informasi laporan keuangan tidak benar untuk membuat keputusan gitu. Jadi kesulitan dalam mendeteksi kecurangan ini adalah kompleksitas teknik kecurangannya yang dimana kecurangan ini seringkali dilakukan dengan teknik yang rumit dan sulit dideteksi jika melibatkan kolusi di antaranya beberapa individu di dalam organisasinya. Kemudian mereka juga mengendalikan akses informasi. Nah, pelaku kecurangan ini terutama jika berasal dari tingkat manajemen, biasanya memiliki kendali atas informasi dan proses pencatatan sehingga memanipulasi lagi data-datanya gitu. Terus yang ketiga ada kolusi. Kolusi ini adalah kecurangan ini dapat melibatkan lebih dari satu individu, di mana baik di dalam maupun di luar perusahaan membuatnya juga lebih sulit kita untuk mendeteksinya gitu. Terus yang keempat ada penyembunyian bukti. Nah, pelaku kecurangan ini seringkali menyembunyikan bukti atau menghancurkan bukti biar nggak ada yang ketahuan dan main aman aja gitu. Nah, kemudian eh, tanggung jawab auditor meskipun pelaku kecurangan seringkali menyembunyikan dan menghancurkan bukti, ah, tanggung jawab auditornya nggak berkurang. Auditor tetap merencanakan dan menjalankan audit dengan ketelitian dan perspektif profesional yang tinggi gitu. Kemudian ada yang kedua itu ada misaprosiasi aktiva akan mengakibatkan pemegang saham, kreditor, serta pihak lainnya mengalami kerugian karena aktiva tersebut tidak lagi menjadi milik pemiliknya yang sah gitu. Nah, kemudian yang terakhir adanya perbedaan. Nah, perbedaan penggelapan aset dan salah saji yang muncul dari penggelapan aset tersebut. Nah, yang ini lumayan itu sih. Jadi aset yang diambil oleh penggelapan ini ditutupi dengan menyalah sajikan aset. Nah, kemudian ada aset yang diambil dan penggelapan ini ditutupi dengan mengurang mengurang sajikan pendapatan atau melebihkan sajikan beban. Nah, terakhir ada aset diambil namun penyalahgunaan dapat dideteksi. Nah,
Aset yang diambil dan penggelapan ditutupi dengan penyalah-sajikan aset, pengendalian penggelapan aset. Nah, ini adalah situasi di mana seseorang memiliki aset atau pengendalian atas aset perusahaan seperti kas, inventaris, atau properti gitu. Nah, mencuri atau menyalahgunakan aset tersebut untuk kepentingan pribadi mereka. Kemudian, mereka juga mensalah-sajikan aset. Untuk menutupi kegelapan pelaku, kecurangan, mungkin mereka menginformasikan salah tentang aset laporan keuangan. Misalnya, mereka mungkin melaporkan bahwa aset tersebut masih dimiliki perusahaan, padahal sebenarnya setelah diambil oleh mereka sendiri. Nah, contohnya melebih-lebihkan dan mencatat aset fiktif gitu. Nah, kemudian aset yang diambil dan penggelapan ini ditutupi dengan mengurang sajikan pendapatan dan melebih sajikan beban. Mereka pengurangan pendapatan dalam beberapa kasus untuk menutupi kegelapan, pelaku mungkin mengurang sajikan pendapatan yang seharusnya dilaporkan. Misalnya nih, tadinya nih ada pendapatan segini, tiba-tiba jadi pendapatannya sisa sedikit gitu. Jadi kayak digelap, mereka mengurang-urangi pendapatan mereka gitu. Terus mereka mm, melebih sajikan beban dengan cara selain dengan cara yang tadi mereka juga melebih-lebihkan beban. Nah, dengan menutupi kegelapan aset dengan melaporkan beban lebih tinggi dari yang sebenarnya. Misalnya, pelaku mungkin mencatat biaya fiktif atau menemukan biaya yang ada untuk mengurangi laba yang dilaporkan untuk menciptakan penampilan bahwa penggelapan atau kerugian aset merupakan hasil dari biaya operasional yang tinggi. Padahal kan nggak kayak gitu ya. Bukan dari akibat tindakan kecurangan. Terakhir, nah ini yang terakhir aset diambil namun penyalahgunaan dapat dideteksi ini lebih mudah sih harusnya. Tujuan dari penyajian akses yang salah itu juga penyajian yang salah ini dilakukan untuk mengurangi deteksi oleh auditor atau pihak yang lain meninjau laporan keuangan. Dengan mengaburkan kondisi keuangan yang sebenarnya, pelaku berusaha untuk menutupi jejak penggelapan mereka. Jahat banget ya. Terus yang ketiga, yang ini aset diambil. Nah, itu kita bisa melakukan rekonsiliasi data. Jadi salah satu metode untuk mendeteksi kegelapan ini adalah dengan melakukan rekonsiliasi antara catatan akuntansi dan realita fisik sebenarnya. Misalnya rekonsiliasi dengan catatan inventaris dan inventaris fisik sebenarnya dapat mengungkapkan perbedaannya tidak dapat dijelaskan. Jadi kita bisa mendeteksinya dengan cara melakukan rekonsiliasi data. Terus ada pengujian transaksi juga. Nah, auditor dan pengendali internal dapat melakukan pengujian lebih terhadap transaksi tersebut, di mana terutama yang berisiko tinggi memeriksa apakah transaksi tersebut memiliki dokumen yang memadai gitu. Nah, kemudian ada analisis rasio keuangan. Selain dua tadi, kita juga dapat menganalisis rasio keuangannya, di mana analisis tren dan rasio keuangan dapat membantu mendeteksi anomali yang mungkin menunjukkan adanya penyalahgunaan nih. Misalnya, penurunan mendadak dalam rasio aset terhadap ekuitas atau arus kas yang tidak sejalan gitu. Nah, terakhir kita bisa mengidentifikasi khusus gitu. Jika ada dugaan atau tanda-tanda kecurangan dalam perusahaan, maka kita bisa melakukan investigasi khusus untuk mengevaluasi lebih dalam terhadap aktivitas yang mencurigakan. Apa sih yang dilakukan oleh karyawannya gitu. Terus kita juga bisa melakukan wawancara karyawan, pemeriksaan lebih detail terhadap dokumennya dan analisis mendalam terhadap laporan keuangannya gitu. Oke, saya rasa cukup. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata dan kurang kata saya mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih.